Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan dan selamat datang di Binar Bincang Ramadan. Teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang datang jauh-jauh dari Subuh Salam. Beliau juga merupakan seorang kepala cabang Dinas Pendidikan di daerah Subuh Salam dan Singkil. Assalamualaikum Pak Antoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana ini kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, kami ini ingin menanyakan seputar bulan Ramadan Pak. Pertama-tama nih sebelum saya melontarkan pertanyaan, apa Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri Bapak dulu gitu biar lebih afdol lah, walaupun tadi saya sudah bilang sebagian. Saya Antoni Brampu. Brampu itu adalah marga ataupun nama keturunan keluarga dan tinggalnya di Subuh Salam. Ya, punya anak, kebetulan ada 4 orang. Dan anak pertama itu alhamdulillah kebetulan sekolahnya di Patih, kelas 12, Tahu Fajri. Anak yang kedua itu kelas 1 SMA, dan yang kelas nomor 3-nya 1 SMP, dan yang keempat itu kelas 3 SD. Profesi itu tadi, hari ini kebetulan diamanahkan Dinas Pendidikan Aceh itu sebagai kepala cabang Dinas Pendidikan di wilayah Subuh Salam dan Aceh Singkil. Dan kalau ibu, istri juga guru SMK di Subuh Salam, SMK Penanggalan. Gitu. Sangat luar biasa Pak ya. Ya. Langsung saja ke pertanyaan pertamanya nih Pak. Kami ingin minta tips nih Pak. Ya. Bagaimana tips dari Bapak agar selama bulan puasa itu kita bisa tetap produktif? Nah, tentunya kita ingin setiap Ramadan yang kita lewati itu adalah menghasilkan kebaikan untuk diri kita, dunia dan akhirat. Nah, tentu untuk ya anak-anak kami dan juga sahabat-sahabat semuanya, banyak trik-trik kita bagaimana kita bisa efektif dan produktif dalam melewati Ramadan. Mungkin kita berbagi saja, ya mungkin ada nanti ustadz-ustadz yang bisa juga menambah. Ya, pertama tentunya niat dulu bahwasanya Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan yang sudah baik yang pernah kita lewati di tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentu niat yang baik ini adalah juga bagian ibadah. Nah, di mana pahalanya itu luar biasa ketika kita meniatkan itu, juga besar pahalanya satu kegiatan ibadah yang kita lakukan di Ramadan. Apalagi di Ramadan itu satu ibadah yang kita laksanakan 27 kali lipat dibandingkan ibadah di luar Ramadan. Nah, oleh karena itu pertama adalah keinginan kuat kita. Keinginan kuat kita itu bagaimana di Ramadan kali ini saya harus meraup pahala dan muncul sebagai terbaik dalam memanfaatkan waktu training Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kita juga harus berani mengevaluasi diri. Nah, evaluasi diri kita apa? Renungan diri kita apa? Di saat Ramadan yang lalu mungkin sudah baik, tetapi mungkin masih ada sesuatu yang mungkin ya bisa tadinya kita tingkatkan. Iya, misalnya target tadi tahun lalu itu ingin khatam 2 kali misalnya di Ramadan itu. Nah, ternyata tidak tercapai. Nah, tentu ini kita harus berani evaluasi, dan mungkin dari kesibukan aktivitas yang kita lakukan, tentu mungkin tadinya baca Quran habis subuh itu 10 menit, wah ternyata saya ini harus buat 20 menit. Di zuhur juga sama. Asarnya juga sama, maghrib juga, isanya juga sama. Nah, itu evaluasi memanage waktu. Nah, setelah kita lakukan evaluasi, maka kita bisa membuat list program. Ya, karena kita buat list program di Ramadan ini, tentu saya targetnya itu bagaimana khatam Quran itu 2 kali misalnya. Nah, tentu kita harus bermain adalah manage waktu. Waktu itu kita bisa mengelola dari sela-sela kesibukan mana yang penting dan sifatnya harus diutamakan. Kadang-kadang ada sesuatu kegiatan
tidak penting tapi harus diutamakan. Atau mungkin ada kegiatan tidak penting dan tidak perlu diutamakan. Nah, artinya ini harus bisa dikelompokkan. Ya. Yang berikutnya adalah fisik. Ya, fisik itu adalah penunjang. Tentu kita ya mengelola waktu untuk istirahat kapan. Ya tentu istirahatnya proporsional, ya kan? Tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Kita siapkan juga menu gizi-gizi yang bisa nutrisi, yang bisa menguatkan imun. Nah, bukan karena banyaknya, tetapi kualitasnya. Ya, itu trik-trik yang bisa kita lakukan, dan juga karena kita ini adalah manusia yang seperti Ananda, orang yang sibuk dan kelak insya Allah jadi super sibuk yang melayani umat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentu fisik ini juga penunjang yang sangat luar biasa. Puasa itu bukan berarti kita menghindari olahraga ya. Jadi olahraga itu penting karena itu juga penyeimbang selain dari nutrisi yang kita konsumsi. Nah, menjaga stamina tubuh. Ya, tentu juga orang tua dan juga anak-anak. Itu yang kita bisa share. Nah, berarti tadi ada Bapak bilang juga bahwa kita itu harus belajar dari pengalaman seperti yang sudah kita lakukan di Ramadan lalu dan harus lebih baik di Ramadan ini kan, Pak? Benar. Nah, bicara tentang pengalaman, Pak, apa Bapak boleh ceritakan pengalaman pribadi Bapak saat melakukan aktivitas selama bulan Ramadan, Pak? Ya, kebetulan kita itu tinggal di Subul Salam dan kegiatan Bapak itu kantornya dari rumah sekitar 70 km. Makan waktu kurang lebih 1,5 jam dari rumah ke kantor. Jauh, Pak. Tentu itu kan, bayangkan kalau pulang pergi berarti butuh 140 km yang harus dilalui setiap hari. Nah, sementara jam kerja kita itu jam 8, tetap juga harus sampai di kantor dan pulangnya itu sore. Nah, tentu dari bagi pengalaman adalah pertama dulu kita harus yakin setiap langkah, setiap yang kita pikirkan di Ramadan itu adalah panen ibadah kebaikan yang kita ambil. Jadi motivasi diri dulu. Yang kedua, tentu untuk mewujudkan itu persiapkan stamina yang baik. Ya, habis sholat tarawih, kita tentukan porsi jam istirahat harus tetap jangan diabaikan. Nah, mengelola waktu, mengelola gizi, asupan gizi, nutrisinya, dan juga mengelola stamina fisik. Nah, tentu kita berbeda-beda, ada yang guru, ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang seniman, ada semua itu bukan menjadi penghalang. Puasa itu bukan penghalang, tetapi karena itu adalah bagian ibadah yang harus kita laksanakan. Jadi jangan salah, kalau Ramadan itu mengurangi frekuensi dan porsi kerja. Jadi saya kira itu perlu kita sepakati bahwasanya aktivitas malah semakin baik di Ramadan. Itu dah. Nah, terus Bapak ini kan juga seorang kepala keluarga, Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa memberi saran kepada keluarga-keluarga, khususnya keluarga di Fatih Bilingual School, Pak, dalam menjalani bulan Ramadan ini. Ya, makasih. Insya Allah kita berbagi pengalaman. Tentu mengajak semuanya, ayah-ayah, bunda-bunda di rumah. Pertama, itu tadi kita kembali ke awal, bangun program di keluarga, bahwasanya Ramadan kali ini keluarga kita harus meraup kebaikan lebih lagi dari Ramadan sebelumnya. Kita sepakati di rumah. Yang kedua, tentunya memberikan motivasi terukur dan bisa tercapai. Tentu anak yang kecil porsinya beda dengan anak yang sudah remaja seperti Ananda, atau mungkin yang dewasa yang sudah SMA atau kuliah. Tetapi ada capaian target di Ramadan, itu dari Ramadan pertama sampai Ramadan 30 itu semua punya target yang terukur dan bisa dilaksanakan. Dan nanti akan ditagih. Menjelang Idul Fitri harus ditagih. Dan juga dikasih reward. Dikasih reward dengan hadiah-hadiah yang kita sudah persiapkan untuk anak kita dari yang kecil hingga yang dewasa. Yang ketiga, tentunya dipahamkan bahwa Ramadan itu bukan kegiatan aktivitas untuk bersenang-senang, membuang-buang waktu untuk tidur siang panjang atau tidur malam panjang atau makan
lebih dari biasanya, bukan. Tetapi membiasakan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah bagian obat ataupun spirit untuk semua kita ini mengencangkan speed aktivitas dalam meraih sukses di dunia dan akhirat. Oke. Nah teman-teman, luar biasa sekali loh informasi yang kita dapat hari ini dari Bapak. Ya. Nah, terima kasih Pak sudah bersedia datang ke sini dan menjawab beberapa pertanyaan saya. Nah, dari Pak Antoni ini kita bisa belajar bahwa yang pertama harus bisa mengatur waktu agar kita bisa tetap produktif selama bulan puasa. Nah, jadi teman-teman, jangan sampai mengurangi kewajiban kalian yang harus dilakukan dengan maksimal. Iya. Saya Yusuf Raihan pamit undur diri. Saya Antoni Brampo, orang tua siswa-siswi hebat Fatih Bilingual. Ucapkan. Nah, jangan lupa saksikan terus episode binar-binar selanjutnya hanya di channel Fatih Bilingual School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.